Mungkin saya kembali ke Pak Iman, selaku Kasatpol PP Makassar. Tadi kita sudah mendengar sama-sama banyak sekali masukan, baik itu dari KNPI, dari kebetulan Pak Diatmi dokter juga dari kesehatan sudah menyampaikan juga sarannya, dari KOP juga, dari teman-teman musisi, Akbar, kaum milenial, dan juga Karina. Ini Pak Iman, apa yang bisa disampaikan dari saran dan masukan tadi, Pak Iman? Silahkan. Ya, sebenarnya saya berharap bahwa perbincangan ini menjadi perbincangan politik ya, itu dalam tanda kutip. Kalau ini kan hanya bukan menjadi komunikasi politik. Jadi saya ralat bahwa seharusnya perbincangan ini menjadi komunikasi politik sebagai input untuk dikonversi kemudian menjadi output menjadi kebijakan. Tapi ini kan hanya perbincangan yang mudah-mudahan menjadi referensi. Karena saya adalah bukan stakeholder sebagai penentu kebijakan, tapi paling tidak masukan ini sangat berharga bagi saya. Sangat berharga bagi saya. Ini luar biasa. Dari awal saya sudah mengatakan, melibatkan semua stakeholder. Jangan kita berpikir bahwa anak muda itu yang mungkin dari segi umur, itu kan mereka punya semangat. Kalau kita arahkan ke yang positif, itu kan luar biasa. Jadi semangat-semangat seperti itulah yang kadang-kadang kita, ya mungkin karena kita larut dengan persoalan COVID-19, kemudian bercampur baur dengan masalah politik, sehingga ini menjadi rumit. Tapi itulah bagian dalam proses dinamika. Saya tidak pernah menganggap suatu hal yang stereotip negatif ketika orang mengkritik saya. Tapi mungkin saya juga berharap bahwa ya harus memang disampaikan kepada penentu kebijakan. Karena menyangkut dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Misalnya dari bantuan teman-teman kepada yang tidak mampu, seniman. Ini kita berbicara lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat itu bukan hanya seniman. Bagaimana nasib pedagang pisang ngepek di Pantai Losari yang jumlahnya 300-an yang saya lockdown sampai 3 bulan ini. Nah, makanya banyak pilihan-pilihan dalam melakukan kebijakan. Tapi saya mau yang rasional, terukur dan terarah. Nah, tadi saya ingin menyikapi dari Pak Dokter tadi bahwa ya saya rasa swasta bisa memberikan surat keterangan yang bersangkutan itu sehat. Nah ini kan tidak ada yang sempurna karena secuil kertas pun dari salah satu toko itu bisa membuat orang lewat. Apalagi misalnya klinik, apalagi seorang dokter yang mungkin punya kemampuan lebih daripada kita untuk mendeteksi, menganalisis yang bersangkutan bebas tidak atau COVID atau dia sehat. Jadi banyak faktor-faktor. Yang kedua, ya memang seperti itu. Pak Oga saja macet, ya bagaimana kalau kita harus men-screening orang yang jumlahnya ratusan ribu. Itu kan harus dipikirkan semua, tapi kita harus lakukan untuk membatasi stereotip orang yang mengatakan bahwa Makassar itu lumbung epidemi COVID-19, sehingga Pak Wali Kota itu memprioritaskan untuk membatasi orang Makassar keluar kota Makassar. Ini rasional dalam segi kajian medis kan, makanya saya bilang silakan kita berbicara, tapi jangan asal bunyi. Seperti saya mengatakan, apakah yang saya lakukan ini berat? Ya berat, tapi kan kita harus lakukan. Artinya something is better than nothing. Apa yang kita bisa berbuat? Dalam teori kesehatan ada namanya RO, ada namanya RT, ada intervensi pemerintah, itulah efektif reproduction number ya. Selama kita tidak turun, itu kita biarkan dia berkembang secara natural, itu virus bisa berkembang, apalagi kalau RO-nya bisa 0,4, bisa men-spreading orang lebih, satu bisa kelipatannya teori deret ukur ya, teori deret ukur Malthus bahwa satu rasio kedua orang itu kan berbahaya, apalagi pertumbuhan penambahan positif ini kan melebihi rata-rata normal, kematiannya juga sudah sampai 45 per hari. Ini kan jadi banyak faktor-faktor yang rasional, yang logis, itu saya mau. Misalnya kita cari tolak ukur, misalnya kita bilang, apakah 24 jam itu anggota saya berdiri 24 jam? Tidak mungkin. Siapa mau jaga kesehatannya? Kedua, 7.000 orang yang diturunkan, ya pasti saja ada yang lalai. Tenaga-tenaga medis pun kadang-kadang juga kan dia tidak luput dari kesalahan, kasihan. Bukan karena dia tidak mau, mungkin ya fakta lah banyak tenaga medis harus masuk rumah sakit karena APD-nya aja tidak dipenuhi.
Bagaimana Satpol PP misalnya yang bukan tenaga medis saja kadang-kadang terabaikan. Jadi banyak inilah faktor semua, tapi kan tidak mungkin kita menyelesaikan semua persoalan ini tanpa membuat skala prioritas. Itu masukan yang sangat berharga dan tidak salah. Ada opini, ada sikap, tapi saya mau sikap yang kognitif. Yang jangan asal bunyi. Kalau sekedar opini asumsikan itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Metodologi kedokteran lah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Metodologi ilmiah lah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah tujuan kita. Manusia kan diciptakan mencari kebenaran. Ya membuktikan kebenaran kita gunakan namanya apakah logikanya berdasarkan rasional atau empirik, mau pakai deduksi atau induksi. Jadi semua harus dikaji berdasarkan kajian ilmiah. Ada metodologi sains sehingga kita tidak berdebat kusir. Nah, contoh misalnya, bagaimana kita? Apakah harus kita mau hitung dulu? Coba misalnya ada nggak yang survei? Berapa kendaraan yang bergerak dari Makassar ke Maros? Atau berapa kendaraan dari Goa ke Maros? Berapa dalam 1 jam? Berapa? Tidak ada kan yang menghitung. Taruhlah misalnya kita satu kendaraan kita tahan 1 menit. Kali 100.000 kendaraan, berarti 100.000 menit itu berapa? Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Itu juga yang terjadi, makanya dibutuhkanlah melibatkan semua stakeholder. Bagaimana buka-buka tutupnya. Kan tidak mungkin juga semua diperiksa, makanya di dalam perwali itu ada kalimat dia harus fleksibel, terukur dan terarah. Misalnya seorang pengacara, cukup dia kasih keluar kartu pengacaranya. Saya ini keadilan itu adalah yang utama dalam suatu bangsa. Saya harus menegakkan keadilan. Masa saya mau larang? Kemudian dia punya klien di Kota Makassar, ya silahkan. Karena dia menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, kepentingan umum, atau tugas-tugas penting. Orang yang sakit tiba-tiba, masa dia bilang saya harus dulu bikin surat di puskesmas mau antar istriku sakit, melahirkan, ditahan. Jadi itu yang fleksibel seperti itu. Ya tadi juga masukan dari Adik tadi, ya tentang sikap tentara yang menggunakan senjata, ya mungkin ya itu bagian lah. Kadang-kadang kan kita tidak bisa jamin bahwa di jalanan tidak ada orang yang mengancam nyawa petugas, bisa saja kan. Jadi mungkin dia bertugas juga menjaga keamanan, petugas keamanan menjaga juga rakyat gitu. Tapi kan kesannya seolah-olah militeristik ya. Itulah bagian dalam proses kita mau bergerak, dinamika sosial, dinamika politik di bagi pemerintahan, pasti ada satu dan lain hal yang tidak sempurna. Makanya forum ini luar biasa. Kenapa? Karena menjatuhkan visi dan misi antara golongan milenial dan golongan tua termasuk saya. Saya kan sudah mau masuk 50 tahun, tapi kalau saya ketemu sama adik-adik kan saya semangat kembali, ketemu sama Sakarina ya. Sakarina kan walaupun namanya saja sudah manis, kan itu kan gula kan Sakarina itu. Jadi ya, apalagi lahir bulan April misalnya, atau Akbar berarti dia orang yang besar, Syam itu kan matahari ya, kata Asyams ini. Jadi itu yang saya maksud bahwa kita share tanpa menyepelekan atau menganggap underestimate seorang anak muda. Saya senang sekali, makanya saya pikir ya ini forum berharga, mudah-mudahan dijadikan referensi ke depan, karena dari awal saya bilang kaum milenial, teman-teman media itu harus mempunyai peran aktif di dalam melakukan apakah edukasi, apapun sosialisasi. Musisi bisa, coba misalnya kita mau cari, kita bikin semacam kayak sayembara musisi kita membuat lagu tentang corona dengan hadiah tahulah misalnya 20 juta, 50 juta. Kan bisa. Tapi kan kita selalu menganggap mungkin itu bukan bagian penting. Makanya saya berharap kami sebagai Kasat Pol PP walaupun representasi pemerintah, tapi kami ini bukan penentu kebijakan. Mungkin percakapan ini didengar oleh pimpinan tertinggi baik gubernur maupun wali kota bahwa ada kelompok milenial, musisi atau seniman yang terdampak COVID-19 yang mungkin selama ini tidak masuk kategori orang yang dibantu. Yang kita tahu adalah masyarakat misalnya yang bansos-bansos itu, karena seperti itu. Jadi banyak plus minusnya. Itu kalau kita lihat perbatasan antara New Mexico sama Meksiko di Amerika Tengah, itu 1 jutaan kendaraan yang melintas dari perbatasan Meksiko sama Amerika, itu tidak semua diperiksa sama anjing pelacak. Karena jumlah kendaraan 1 juta. Kalau mau diperiksa semuanya kan itu kan macet sampai ke kota Meksiko. Tapi makanya sistem buka tutup. Kita bukan malaikat mau menjaga orang semua. Tapi paling tidak ada suatu gerakan yang membuat orang paham bahwa kita serius menghadapi ini. Tapi itu juga catatan penting dari saudara Taufik Melodika bahwa konsisten dong. Pemerintah juga harusnya konsisten. Jangan tebang pilih. Betul. Karena kalau tidak dipercaya susah. Trust itu sebagai dasar suatu pemerintah. Kalau pemerintahan tidak dipercaya apapun yang mereka lakukan, itu tidak menjadi sesuatu yang penting bagi yang ingin untuk mengikutinya. Samalah kita.
Kalau kita punya sahabat atau orang-orang tertentu kita sudah tidak percaya, itu kan tetap aja tidak bernilai apapun dia sampaikan. Jadi kepercayaan itu penting. Bagaimana bisa kepercayaan dijaga? Dengan integritas. Apa? Ya orang Bugis Makassar namanya taruh adat taruh gaul. Ucapan, perbuatan, hati sama. Apa betul niatnya mau bersungguh-sungguh bekerja? Mengenai plus minusnya kan itu bagian dari proses. Tidak ada orang yang sempurna. Saya juga hanya bagian terkecil. Tidak mungkin anggota saya jumlahnya 1.100 orang bisa mendrive 1,7 juta penduduk, kemudian mau terus ini konsep, ini kita bertemu kan pada tataran konseptual, semua orang bisa berpendapat. Sampai sekarang pun ideologi Pancasila masih diperdebatkan, siapa yang salah? Saya rasa ibu pengacara lebih paham betul bahwa berbicara tentang konseptual itu siapapun bisa berpikir, tapi ketika dia berbuat baru kita mungkin masuk ke ranah hukum. Dan juga kita masih punya cara, kalau memang sekiranya ada segelintir masyarakat atau sebagian kelompok masyarakat yang merasa merasa tidak adil dengan aturan ini, kan bisa ada namanya uji material atau mengajukan ke lembaga hukum untuk bisa dianulir atau dimasukkan. Jadi semua cara, tapi apa yang kita lakukan artinya apa? Daripada kita tidak berbuat, kita berbuat saja dulu. Kata kuncinya begini, trial and error. You will never find the real problem before you try. You have to try if you want to see the problem. Harus coba. Kita coba saja dulu. Nanti kita lihat apa kekurangannya. Pemain musik juga begitu. Semua coba-coba ketika dia memetik gitar pertama. Dokter juga itu kan eksperimen untuk membuktikan bahwa ada obat yang cocok apa tidak. Jadi mungkin ini ya. Jadi suatu hal yang berharga bertemu sama dari semua. Pak Iman, ini kalau kita lihat dari perwali yang ada, dari sanksinya ini sepertinya banyak orang yang mengatakan sepertinya ini sanksinya kurang memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar. Dari teman-teman Satpol PP sendiri pada saat ada masyarakat yang melanggar, apakah langsung diberikan sanksi atau seperti apa di lapangan, Pak? Ini juga kalau dibilang kurang tegas, kurang ini kan masih tergantung. Mungkin bagi masyarakat lain itu sudah cukup keras, ya. Jadi memang keadilan itu susah. Keadilan itu tergantung orangnya. Mahal murah itu tergantung orangnya. Kalau orang yang kaya dianggap murah. Kalau orang yang jadi sudut pandang itu keadilan, makanya keadilan itu tidak pakai mata. Dia susah karena kalau kita memakai mata pasti kita bedakan orang. Makanya dewi hukum itu, dewa justisia itu matanya ditutup gitu loh. Jadi equality before the law itu adalah dasarnya. Makanya ketika saya sempat marah-marah pernah saya masuk di apa itu yang marah karena keadilan. Saya merasa bahwa ada orang yang kecil yang sudah tutup usahanya sudah 3 bulan, kok ada pengusaha besar yang membuka usahanya. Itu keadilan. Makanya itu ketika keadilan tersakiti, itu hak dasar. Makanya dalam Pancasila itu ada social justice, ada humanity, itu menjadi syarat. Itu mungkin Adek Sakarina tahu bahwa Republik Kedua Prancis itu menyemboyankan namanya egalitaire, fraternity, liberté dan equality. Nah, itu all le mort atau mati. Itu istilah seperti itu. Itu kan dasarnya, dasar justice seperti itu. Jadi keadilan itu menjadi poin penting dalam menegakkan aturan sehingga kita mengatakan ya jangan hanya masyarakat tertentu yang kita perhatikan, musisi pun harus kita perhatikan. Itu poinnya yang saya bisa dapat di perbincangan ini. Mengenai berat apa tidak, makanya ada beberapa poin. Di satu sisi kelompok yang mungkin pendekatannya low approach, itu lebih security approach, itu lebih menekankan harus dengan mengancam sehingga bisa negara. Itu teori negara integralistik menggunakan itu. Tapi bagi teori negara demokratis, ya jangan salah, Amerika yang demokrat itu sangat diatur banget hukumnya sehingga orang bisa tidak seenaknya saja berbuat walaupun dikatakan dia sebagai pusat negara demokrasi Amerika sendiri. Makanya ada poin-poin tertentu di dalam perwali itu ada namanya sanksi sosial. Sekarang pertanyaannya, sanksi sosial itu berat tidak? Bagi masyarakat tertentu itu berat, tapi bagi masyarakat yang sudah bebal, jangankan sanksi sosial, 30 kali ditembak kakinya narkoba sama begal, masih membegal lagi. Itu kan harus dipilah-pilah. Nah, inilah yang saya maksud bahwa untuk menegakkan hukum itu memang tidak mudah. Di satu sisi kita aparat lambat gerakannya, terlalu kita keras dibilang arogan. Jadi pada posisi yang sulit. Jadi istilahnya mungkin orang bisa berpendapat.
1000 kali kamu menyaksikan, itu tidak apa-apanya dibanding satu kali kamu melakukan. Itu yang kita lakukan sudah 3 bulan dengan segala macam karakter. Bukan lagi masalah persoalan COVID-19, persoalan panti pijat saja THM sampai sekarang itu kita persepsi macam-macam. Di satu sisi bilang buka karena dia mau hidup, kalau tidak buka panti pijat dia pasti mati. Misalnya tadi ditanya, sektor apa sekarang yang susah diterapkan? Ya, bioskop, panti pijat. Bagaimana caranya? Nah, dia bertentangan dengan protokol kesehatan karena dia harus bersentuhan. Apapun alasannya mau pakai masker. Terus tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam tidak mungkin dia menyanyi bagus dia jaga jarak. Justru kalau dia menyanyi harus dia bersentuhan jaraknya. Itu kan faktor seperti, tapi kan kita tidak berdebat itu. Makanya di dalam menghukum itu ada sanksi sosial. Apa sanksi sosialnya itu adalah kalau dia didapat, dia di push up. Kedua, sekarang kalau di push up, kalau orang tua umur 55 tahun tidak pakai masker, kita push up juga. Tidak, makanya itu harus situasional dan fleksibel, terukur dan terarah. Terus apakah semua mau di push up? Tidak semua orang mau. Kalau misalnya dia taruhlah misalnya pejabat tinggi, misalnya kan, atau dia terus disuruh push up, dia lebih bagus dari rapid. Itu fakta di lapangan. Tapi bagi anak muda mungkin saya push up aja daripada rapid. Makanya rapid juga itu menjadi pilihan terakhir untuk kesannya karena hukum itu kekuatannya daripada sanksi. Sedangkan ancamannya hukuman mati pun, ya, penjara pun yang begitu berat masih banyak orang langgar. Apalagi dia bilang pusat hukumannya. Jadi memang kedisiplinan itu syarat utama. Kalau dokter bilang jangan terlalu banyak makan gula, kamu nanti diabetes, ikuti itu dokter bilang. Jadi ini kan bukan saya mengada-ada. Apa yang saya sampaikan, saya lakukan itu kan berdasarkan kesepakatan atau pertimbangan dari tim-tim ahli kedokteran, dari Unhas, kesehatan masyarakat. Ya, cuman memang dari awal pelibatan semua lapisan masyarakat itu yang masih kurang, terutama dari kelompok milenial. Itu saya sepakat. Nah, cuman saya berharap perbincangan ini bukan sekedar perbincangan politik, tapi lebih daripada komunikasi politik. Apalagi ada adik kita dari KNP itu bisa menyampaikan secara politik. Karena dia bagian daripada proses politik bangsa ini. Saya rasa itu sementara. Jadi saya atas nama pribadi juga mohon maaf jika kami tidak sempurna. Jadi kami berharap bantuan daripada adik-adik milenial, masukan-masukan yang berharga untuk kami bisa terapkan sedikit-sedikit kodong di lapangan. Tapi kalau yang sudah besar nih kebijakannya, ya mungkin ada stakeholder yang menentukan apakah dia wali kota atau gubernur. Dan mungkin sekian seperti ini saja dulu sementara. Baik, terima kasih Pak Iman Hud karena memang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas waktunya selaku Kasatpol PP Makassar. Dan terima kasih juga Dr. Andi Ardiatma Anwar, Ketua Satgas Pencegahan COVID-19 KNPI Sulsel. Dan terima kasih Kanda Opi Taufik yang sudah hadir memberikan masukan dan informasi terkait teman-teman musisi yang memang merasakan dampak pandemi ini. Terima kasih Akbar, Duta Pendidikan Lingkungan Indonesia. Dan terakhir terima kasih Kak Apriliani Saharina ya atas saran dan masukannya terkait dari perwali ini. Semoga pemerintah bisa mendengarkan percakapan kita hari ini. Intinya untuk pemerintah jaga Makassarta dan jaga masyarakat di dalamnya. Terima kasih, saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.